Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi yang ada di perusahaan Quintois-nya, yaitu untuk transaksi ke-16 ya. Nah, langkah pertama kita buka dulu filenya dengan cara klik open. Kemudian klik file yang sudah dibuat kemarin ya. Jadi setelah itu klik open. Kemudian jika muncul user ID dan password, user ID-nya biarkan administrator dan passwordnya dikosongkan. Jika sudah, klik OK. Kemudian pilih I want to activate my company file later. Jika sudah, klik Continue. Lalu klik OK. Kemudian pilih No. Nah, di sini tampilan utama dari program MyOb-nya. Di sini Bapak bagi menjadi 2 kolom ya, supaya mudahkan di dalam membahas kasus-kasus yang ada di Quintois-nya. Dan kita atur ya supaya sebelah kirinya kasusnya, sebelah kanan aplikasinya. Dan untuk transaksi ke-16 yaitu pembelian secara kredit ya. Jadi di sini Quintois-nya melakukan pembelian di PT Fani Plastik untuk pembelian 5 unit Uno Stako, 10 unit Monopoli dan 10 unit bola karet ya. Jadi caranya di dalam menginputkan data transaksi ini yaitu klik menu sales ya. Maaf, klik menu purchase ya. Jadi purchase di sini artinya pembelian ya. Kemudian klik enter purchases. Kemudian masukkan nama suppliernya yaitu PT Fani Plastik. Kemudian masukkan fakturnya. Jadi fakturnya di sini adalah EP ya. EP-645. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 12 September 2017. Adapun yang dibeli Quintois-nya di pihak supplier yaitu PT Fani Plastik, yaitu yang pertama ada 5 buah Uno Stako ya. Di mana harga belinya itu harganya 90.000. Kemudian dilanjutkan dengan 10 unit ya monopoli. Jadi monopolinya di sini 25.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan 10 unit bola karet. Harga belinya 10.000. Jadi totalnya 800.000 ya. Di sini kita bisa lihat tes inklusifnya. Nah, karena tadi Bapak lupa mencentang ya tes inklusifnya. Jadi untuk tes inklusif ini jangan dicentang ya. Jadi kita ulangi lagi menginput data harga belinya di pihak supplier. Yang pertama ada Uno Stako dengan harga satuan 90.000. Kemudian dilanjutkan dengan monopoli, harga satuannya 25.000. Selanjutnya bola karet, harganya 10.000. Jadi totalnya 800.000 ditambah biaya angkut 30.000 ya. Kita isi bagian freight-nya 30.000 dan pajaknya ini di sini sudah otomatis 80.000 ya. Jadi 80.000-nya berasal dari
800.000 dikali 10%, jadinya 80.000. Sehingga subtotalnya yaitu 800.000 ditambah ongkos kirim 30.000 ditambah pajak, ya, pajak pertambahan nilai sebesar 80.000, jadi total keseluruhan jadinya 910.000. Jadi karena di sini, ya, pembelian secara kredit, maka pay today-nya dikosongkan saja. Dan jika sudah sesuai, klik tombol record-nya. Kemudian pilih no, ya. Dan di sini muncul peringatan, ya, please specify, ya, an account for freight charge paid, ya. Berarti kita harus masukkan account untuk pembayaran, ya, biaya ongkos kirimnya. Klik OK. Nah, di sini I pay freight on purchases. Ini artinya saya akan membayar biaya ongkos kirim pada saat saya melakukan pembelian. Jadi di sini kita hubungkan akunnya ke, nah, klik anak panah warna biru, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Select form list, kemudian kita pilih pada bagian freight paid, ya. Freight paid, ya. Kemudian klik OK. Dan selanjutnya klik tombol record-nya. Pilih no, ya. Untuk transaksi berikutnya, transaksi 17, yaitu pembelian perlengkapan toko. Jadi di sini Quintoys-nya membeli perlengkapan toko di toko Aneka ada sebesar 100.000. Nah, dari data ini kemudian kita masukkan ke dalam program MyOp-nya. Nah, ini di cancel. Kemudian pilih banking, kemudian spend money. Di sini kita bisa lihat bahwa akun kas yang digunakan itu adalah kas kecil, ya. Nah, di sini ada kata voucher kas kecil, sehingga pada pay from account, nah, di sini cash in bank kita harus ubah menjadi PT Cash. Nah, caranya klik ada panah warna birunya, kemudian pilih PT Cash. Kemudian pada cek nomor, ya, cek nomor kita isi dengan nomor fakturnya atau kode transaksi. Jadi di sini VKK. VKK itu kepanjangan dari voucher kas kecil. Kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal 13 September 2017. Dengan totalnya 100.000. Pada memonya dibuat pembelian, ya, pembelian perlengkapan toko. Jadi untuk pembelian perlengkapan toko kita hubungkan akunnya, ya. Nanti klik di sini, ya. Kemudian klik anak panah warna birunya, kemudian pilih supplies. Dan jika sudah, klik tombol record-nya. Untuk transaksi ke-18, yaitu ada penerimaan piutang dagang. Nah, ini di cancel dulu supaya keluar dari aplikasi banking. Kita masuk ke menu sales, ya. Karena di sini penerimaan piutang dagang, maka menu yang kita pilih adalah receipt payment. Dan di bagian receipt payment di sini kita memilih data customer-nya, yaitu, nah, caranya klik anak panah warna birunya, pilih dunia boneka. Kemudian masukkan, nah, di sini sudah ada, ya, sebuah informasi bahwa sebelum kita melakukan proses transaksi, nah, saldo awal cash in bank-nya adalah 21.344.800. Dan di sini kita sudah memasukkan data customer, kemudian masukkan nomor fakturnya, BKM, ya. BKM itu kepanjangan dari bukti kas masuk. Kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 14 September 2017. Kemudian pada total, ya, total pembayaran yang dilakukan oleh Dunia Boneka kepada Quintoys-nya itu adalah sebesar 850.000. Kemudian pada memonya biarkan saja payment, ya. Kemudian pada amount applied-nya tinggal klik sekali, ya.
Nah, otomatis nanti angkanya 850.000. Kemudian jika sudah, klik tombol recordnya. Nah, selanjutnya ada penjualan secara kredit, ya. Dan di sini CoinToys-nya melakukan penjualan di Sandan Wawa secara kredit, yaitu di mana ya Sandan Wawanya membeli, yaitu yang pertama 10 unit Monopoly, yang kedua ada 5 unit Lego, selanjutnya 15 unit Yoyo dan 10 unit puzzle. Nah, ini bisa di-cancel supaya keluar dari menu receipt payment. Karena di sini penjualan secara kredit, kita pilih enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya, yaitu Sandan Wawa. Kemudian pastikan teks inklusifnya jangan dicentang, ya. Kemudian masukkan nomor fakturnya, yaitu FKey min 15/09. Lalu tanggalnya 15 September 2017. Kemudian masukkan jumlah quantity, ya, jumlah unit yang terjual, yaitu yang pertama ada 10 unit Monopoly, di mana harga jualnya yaitu sebesar 35.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan 5 unit Lego yang dijual dengan harga 100.000 per unit. Selanjutnya ada 15 unit Yoyo, di mana per unitnya harganya 30.000. Selanjutnya ada 10 unit puzzle, di mana per unitnya harganya 45.000. Jadi total keseluruhan tagihan sebelum pajak itu adalah 1.750.000. Ditambah biaya angkutnya 30.000. Nah, kita isi 30.000. Jadinya di sini pajaknya 175.000 itu didapatkan dari 10% dikali 1.750.000, hasilnya 175.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.955.000 bersumber dari penambahan 1.750.000 ditambah 30.000 ditambah dengan 175.000, ya. Jadi hasilnya 1.955.000. Karena di sini penjualan secara kredit, maka di pay today-nya dikosongkan. Dan jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya ada pembayaran utang dagang, ya. Nah, di sini pembayaran utang dagang akan berkaitan dengan menu purchase, ya. Nah, ini untuk klik cancel untuk supaya keluar dari menu sales. Nah, klik menu purchases-nya, kemudian pilih pay bill, ya. Kemudian untuk di pay bill kita masukkan nama supplier, ya. Dan di sini juga sudah ada ya data cash in bank-nya berapa, ya. Jangan sampai minus, ya. Jika sampai minus berarti ada yang salah, ya, di dalam menginputkan data transaksi sebelumnya. Dan di sini kita masukkan nama suppliernya yaitu PT Fani Plastik dengan nomor fakturnya BKK-04, lalu tanggalnya 16 September 2017 dengan total pembayaran utangnya 882.700. Ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa terdapat ya dengan total tagihan 910.000 karena mendapatkan ya termin pembelian ya dari pihak supplier yaitu dari PT Fani Plastik, sehingga CoinToys mendapatkan potongan pembelian itu sebesar 27.300. Jadinya 910.000 dikurangi 27.300 itu hasilnya 882.700, ya.
Sehingga total pembayarannya sesuai dengan di kasusnya sama 882.700 ya. Selanjutnya tinggal diklik pada bagian amount applied itu sebesar 882.700. Kemudian klik tombol recordnya. Lalu klik print letter. Selanjutnya ada pembelian secara kredit ya untuk transaksi ke-21 ya. Di sini CoinToys-nya melakukan pembelian untuk persediaan barang dagangnya ya di Severaya ya. Nah, ini klik cancel karena di sini pembelian, kita klik purchase kemudian enter purchase. Kita masukkan nama suppliernya yaitu Severaya. Kemudian masukkan nomor fakturnya FR789 dengan tanggal transaksinya itu yaitu tanggal 17 September 2017. Kemudian masukkan jumlah ya, jumlah barang yang dibeli yaitu yang pertama ada 6 unit boneka poni di mana harga per unitnya 65.000. Selanjutnya ada 5 unit boneka teddy bear di mana harga per unitnya 80.000. Selanjutnya ada 5 unit boneka Bororo. Itu harga per unitnya 95.000. Selanjutnya ada 5 unit bantal frozen di mana per unitnya harganya 60.000. Dan dari data ini kemudian kita cocokkan ya. Dan di sini jumlahnya ya, jumlahnya sebelum pajak dan ongkir ya, yaitu sebesar 1.565.000 ditambah ongkirnya 30.000 ya, biaya ongkos kirim 30.000. Sehingga pajaknya yang dikenakan 156.500 itu berasal dari 10% dikali dengan total tagihan ya, total tagihan sebelum pajak dan ongkir ya. Jadi 10% dikali 1.565.000 itu hasilnya 156.500. Jadi total tagihan keseluruhan ya setelah pajak dan ongkir ya itu sebesar 1.751.500. Itu datangnya dari 1.565.000 ditambah 30.000 ditambah dengan 156.500 ya. Selanjutnya karena di sini pembelian secara kredit, maka pada bagian pay today-nya dikosongkan. Jika sudah, klik tombol recordnya. Lalu pilih no ya. Selanjutnya transaksi ke-22 ya. Di sini terdapat transaksi retur pembelian ya. Jadi retur pembelian itu terjadi apabila produk yang dibeli oleh di sini CoinToys-nya kepada pihak suppliernya yaitu Severaya mengalami kerusakan ya, kerusakan produksi sehingga produk itu tidak layak untuk dijual ya, sehingga dikembalikan kepada pihak supplier. Dan di sini untuk tanggalnya, tanggal pengembaliannya yaitu tanggal 19 ya, kita isi ya. Jadi di sini nama suppliernya kita inputkan terlebih dahulu. Jadi untuk retur pembelian itu tetap berada di menu purchase kemudian enter purchases ya. Kemudian pilih nama suppliernya yaitu Severaya. Lalu masukkan nomor fakturnya NKR-01 ya. Nah, di sini sudah ada NKR-01 ya. Kemudian untuk tanggalnya ya, tanggalnya itu tanggal 19 September 2017. Kemudian kita masukkan jumlah barang yang dikembalikan kepada pihak supplier sebanyak 1 unit ya. Kita buat min 1 ya, jangan 1. Untuk retur ya, baik itu pembelian maupun penjualan. Nah, untuk jumlahnya itu dibuat min depannya dulu, selanjutnya diikuti dengan jumlah kuantitas yang akan diretur ya. Jadi di sini misalkan ada 1 unit boneka poni, berarti kita buat min 1 ya.
min 1, masukkan item numbernya ya. Dan di sini sudah min 1, berarti tekan tombol tab saja di keyboard ya. Jadi selanjutnya pilih nama produk yang akan diretur, yaitu boneka poni, di mana harganya itu adalah 65.000 ya. Jadi di sini subtotalnya jadi min ya, min 65.000, kemudian juga pajaknya juga min ya. Sehingga total keseluruhan ya di sini yaitu sebesar min 71.500 ya. Datangnya dari 65.000 ditambah dengan pajaknya 6.500 ya. Dan jika sudah, nanti pada bagian jurnal memonya kita buat retur pembelian. Retur pembelian di CV Raya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian langkah berikutnya apabila terjadi retur pembelian, nah di sini selanjutnya klik tombol register, kemudian pilih pada bagian return and debit ya, dan di sini sudah ada datanya. Data yang muncul yaitu untuk retur pembeliannya ya di CV Raya, yaitu sebesar nominalnya 71.500. Kemudian kita pilih ada dua tombol di sini, ada receipt refund sama apply to purchase ya. Jadi untuk receipt refund di sini jika kita melakukan retur ya dan uangnya dikembalikan ya, maka kita bisa pilih receipt refund. Kemudian apabila barang itu akan diganti nanti oleh pihak suppliernya, nanti kita bisa pilih apply to purchase ya. Jadi yang kita pilih adalah apply to purchase. Kemudian masukkan tanggalnya, jadi masukkan kode dulu ya. Jadi kode transaksinya yaitu NKR min 01. Jadi tanggal transaksinya itu tanggal 17 ya, 17 September 2017. Kemudian dengan total tagihan ya, total nilai retur ya, yaitu sebesar 71.500, dan bagian memonya kita isi retur pembelian. Jadi retur pembelian di CV Raya ya. Kemudian pada amount applied-nya kita isi 71.500 ya. Dan jika sudah, nanti klik tombolnya ya. Klik tombol record. Nah, selanjutnya setelah transaksi retur pembelian dilanjutkan dengan transaksi ke-24, ada penjualan tunai. Dan di sini penjualan tunainya Quintoes melakukan penjualan kepada pelanggan ya, yang langsung datang ke toko langsung membayar ya. Jadi di sini transaksi yang bersifat cash ya. Dan caranya untuk menginputkan yaitu klik tombol close, kemudian klik, nah ini juga ya, klik cancel, kemudian pilih sales ya, kemudian pilih enter cell ya, kemudian masukkan nama customer-nya yaitu pelanggan tunai ya. Kemudian masukkan nomor fakturnya NK-04 ya, tanggal transaksinya 20 September 2017. Jadi penjualannya yang pertama itu adalah 1 unit yoyo ya, di mana harga jualnya adalah 25.000. Selanjutnya ada 1 unit Hot Wheel, di mana harga per unitnya 30.000. Selanjutnya ada 1 unit Tamiya, harga per unitnya 70.000. Jadi total keseluruhan sebelum pajak dan ongkir yaitu 125.000. Ditambah dengan sekarang ditambah PPN ya, pajak penambah nilai itu sebesar 12.500, itu berasal dari 10% dikali 125.000, hasilnya 12.500. Jadi total tagihan secara keseluruhan ya setelah pajak dan ongkir ya, di sini ongkirnya tidak dikenakan ya, jadinya 125.000 ditambah 12.500, hasilnya 137.500 ya. Dan untuk P2D-nya diisi dengan total keseluruhan tagihan ya. Karena di sini sifatnya
pelanggan yang langsung datang langsung bayar, ya. Jadi total tagihannya 137.500, berarti pada saat customer itu bayar, jika sudah membayar, maka di Pay2D-nya diisi sebesar total tagihannya, ya, setelah pajak dan ongkir, yaitu sebesar 137.500. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya dilanjutkan ke transaksi ke-25, ya, ada penerimaan piutang dagang, ya. Nah, untuk penerimaan piutang dagang nanti bisa dilihat di menu sales, kemudian receive payment, ya. Selanjutnya masukkan nama customer-nya yaitu Istana Boneka, ya. Istana Boneka. Jadi masukkan kode fakturnya BKM-05. Jadi tanggal 21 September 2017, ya. Kemudian masukkan nama jumlah tagihannya yaitu sebesar Rp3.991.050. Kemudian pada memonya biarkan secara default yaitu payment Istana Boneka. Pada amount applied-nya dibuat sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Istana Bonekanya, yaitu sebesar Rp3.991.050. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian klik print letter. Selanjutnya tanggal 26, ya, ada bribe, ya. Jadi bribe di sini maksudnya pemilik usaha mengambil uang, ya, di perusahaannya sendiri untuk keperluan pribadi, ya. Jadi di sini untuk menginputkan datanya ke dalam program Mayop-nya, ya, nanti bisa menggunakan menu banking ataupun jurnal umum, ya. Di sini kita menggunakan untuk bribe di sini adalah kita menggunakan banking, ya, menu banking. Nah, di sini klik tombol cancel, kemudian pilih banking, kemudian pilih spend money. Kemudian, nah di sini karena menggunakan voucher kas kecil, maka untuk kasnya, ya, kasnya digunakan adalah PT Cash. Jadi ada dua tipe kas, ada cash in bank dan PT Cash. Lalu masukkan nomor fakturnya, VKK, ya. VKK itu kepanjangan dari voucher kas kecil, lalu tanggal transaksinya tanggal 22 September 2017. Dengan total tagihannya, ya, total yang diambil uangnya di perusahaan itu sebesar 200.000. Kemudian pada memonya kita isi bribe pemilik, ya, pemilik usahanya, yaitu atas nama, ya, isi nama yang mengambil, yang Miranda. Selanjutnya kita hubungkan, ya, ke akun equity, ya, pada bagian Mrs. Anda Driving, ya, sebesar 200.000, ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Untuk transaksi ke-27 ada penjualan secara kredit, ya. Di sini Quintoys melakukan penjualan di Dunia Boneka secara kredit, berarti Dunia Bonekanya tidak melakukan pembayaran, ya. Dan di sini untuk menginputkan, nah, dengan menggunakan menu sales, ya. Caranya ini klik cancel dulu, ya, supaya keluar dari menu banking, kemudian pilih menu sales, kemudian enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu Dunia Boneka. Nah, Dunia Boneka, kemudian masukkan nomor fakturnya FK-15/09, ya. Lalu tanggal transaksinya 15 September 2017. Kemudian masukkan jumlah penjualannya. Yang pertama ada 4 unit Yunos Taco, ya, di mana per unitnya harga jualnya yaitu 110.000, ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan 3 unit Scrabble, di mana harga per unitnya itu adalah 135.000. Selanjutnya 10 unit, ya, 10 unit Hot Wheel, di mana harganya 35.000. Selanjutnya ada 5 unit boneka Barbie, ya. Jadi harga satuannya di sini adalah 80.000. Selanjutnya ada 5 unit, ya,
5 unit boneka teddy bear ya. Di mana harga satuannya itu adalah 85.000. Sehingga total tagihan secara keseluruhan yaitu 2.020.000 ya, ditambah biaya angkutnya 30.000. Jadinya biaya angkut 30.000 ditambah pajak ya 202.000, sehingga total tagihan setelah pajak dan ongkirnya yaitu sebesar 2.252.000. Karena di sini transaksi penjualan secara kredit, maka di P2D-nya dikosongkan. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, dilanjutkan untuk transaksi ke-28, yaitu penerimaan pelunasan piutang. Jadi, untuk pelunasan piutang, di sini kita bisa menggunakan menu sales ya, diklik cancel, kemudian klik receive payment, kemudian kita pilih nama customer-nya yaitu Bear Toys. Kemudian masukkan kode transaksinya BKM-06. Tanggal transaksinya tanggal 24 September 2017. Kemudian total yang dibayar oleh Bear Toys di sini kepada Queen Toys yaitu sebesar 1.828.500 ya. Jadi kita masukkan 1.828.500. Kemudian pada bagian amount applied-nya diisi dengan total pembayaran yang dilakukan oleh Bear Toys kepada Queen Toys-nya ya, yaitu sebesar 1.828.500. Dan jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, transaksi ke-29 ada permohonan retur penjualan ya. Nah, ini klik cancel supaya keluar dari menu utama. Dan untuk retur penjualannya ya, di sini terjadi pada tanggal 26 September 2017 ya. Yaitu adanya pengembalian ya. Ada di sini customer dari Queen Toys-nya mengembalikan satu produk yaitu satu unit boneka Barbie yang dikembalikan mungkin karena rusak atau ada kesalahan produksi, sehingga di sini customer-nya membalikan produk yang sudah dibeli ya. Di dalam transaksi ini, kita inputkan datanya ke dalam program IOM-nya dengan cara klik Enter Sales, kemudian pilih nama customer-nya yaitu Dunia Boneka. Selanjutnya, masukkan invoice-nya FK min23-09 ya. Kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 26 September 2017. Kemudian masukkan jumlah yang dikembalikan. Ada satu unit ya, berarti kita buat min 1 yaitu boneka Barbie dengan harga jualnya yaitu sebesar 80.000 ya. Jadi total keseluruhan di sini sebelum pajak yaitu 80.000 ditambah pajak 8.000, jadinya total keseluruhan setelah ongkir dan pajak itu jadinya sebesar min 88.000 ya. Pada jurnal memonya dibuat retur ya, retur penjualan di dunia boneka. Dan jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian langkah selanjutnya klik tombol register, kemudian return and credit, kemudian pilih apply to sell ya. Di bagian sini kita buat kodenya dulu NKR-02, kemudian tanggal transaksinya tanggal 26 September ya. 26 September 2017. Kemudian masukkan memonya ya. Jadi kita buat memonya di sini retur ya. Supaya lebih jelas, retur penjualan di dunia boneka yaitu sebesar 88.000. Klik di amount applied-nya 88.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Lalu klik close ya. Dan di sini bisa keluar dari program IOM-nya. Dari menu sales ya maksudnya. Dan untuk transaksi berikutnya ya, yaitu transaksi ke-31 nanti Bapak jelaskan ya. Terima kasih.